فتحوا يا عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil ghafur, al-wadudis syakur. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, fahuwa ahaqqa mahmudi wa ajjalu mashkur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yashrahu Allahu lana bihas sudur. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi aqama manaral islami ba'da duthur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ba'thi wan nusyur. Hadratal mukarramin, para alimil ulama, para ustadz, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang saya muliakan, bil khusus Ustadz Muhammad Zain dan para ustadz-ustadz lainnya, sahibul walimah, sahibul maqasid, Bapak Ahmad Sofwan dan keluarga yang saya hormati, para bapak dan saudara-saudara yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, syariat khitan yang dilaksanakan oleh umat baginda Rasul Muhammad adalah kelanjutan dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Islam ini adalah satu agama penyempurna dari berbagai macam agama-agama samawati yang Allah berikan kepada para nabi-nabi dan rasul. Penyempurnanya adalah pada Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi apa yang terdapat di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil, semua disempurnakan di dalam Al-Quran. Maka pantas syariat-syariat Nabi Muhammad banyak mengambil dari syariat Nabi Ibrahim alaihis. Karena Nabi Muhammad ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Sampai-sampai saudara Nabi Ibrahim berdoa setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Nabi Ibrahim kan banyak berdoa Pak di Makkah waktu itu. Selesai Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah,
Jadi Nabi Ibrahim bukan membangun Ka'bah, bukan Nabi Ibrahim dan bukan Nabi Ismail yang membuat Ka'bah, bukan. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Saudara-saudara, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan wa'id yarfa' qawaida, ditinggikan itu yang namanya Ka'bah, karena Ka'bahnya harus ditinggikan. Karena nggak nyampe, Nabi Ibrahim naik ke atas batu. Batu pijakan Nabi Ibrahim diabadikan dan disebut dengan Maqam Ibrahim. Sebuah batu yang dijadikan pijakan untuk meninggikan Ka'bah, namanya Maqam Ibrahim. Mudah-mudahan pada bisa ke tanah suci semuanya. Amin. Setelah selesai pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Ya Rabb, terimalah dari apa yang aku persembahkan, perintahmu telah aku lakukan, ini hasilnya, terimalah ya Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Allahumma salli ala Muhammad. Doanya banyak itu sebenarnya, doa Nabi Ibrahim. Pada doa ini Nabi Ibrahim bermohon kepada Allah, Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, wab'ats fihim, utuslah di tempat ini, di Mekah, rasulam minhum, seorang rasul dari golongan asli orang Mekah, seorang nabi asli orang pribumi. Karena Nabi Ibrahim pendatang, istri-istrinya pendatang. Mohon kepada Allah agar ada nanti nabi orang pribumi asli, orang pribumi yang jadi nabi asli orang Mekah, rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Bermohon kepada Allah agar di Mekah ada nabi asli orang Mekah. Rupanya ribuan tahun doanya nggak diijabah sama Allah. Nabi ribuan tahun doanya nggak diijabah. Nabi, apalagi kita yang kadang-kadang kerjanya malas minta doa duit banyak, bahkan ribet urusan. Ada anak muda jam 9 baru bangun, kerja malas ini itu ogah, bikin status semua akan indah pada waktunya. Apa yang indah? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Ibrahim minta agar setelah dia ada lagi nabi di Arab, di Mekah asli orang Arab. Tapi nggak terjadi. Loh, kenapa? Keturunan Nabi Ibrahim tidak berada di Arab. Jadi Nabi Ibrahim keturunannya kan Nabi Ismail. Dari istri kedua Siti Hajar melahirkan Ismail alaihis. Dari istri pertama Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail tidak ada lagi keturunan yang jadi nabi. Baru ada dari Nabi Ishak, dan Nabi Ishak berangkat ke daerah Palestina, ke Palestina. Sampai dari Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub alaihis. Nah, dan Nabi Yakub ini melahirkan Bani Israel. Terus ke bawah tuh. Keturunan Nabi Yakub
sampai kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Sulaiman yang membuat itu Masjid Al-Aqsa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi di Arab nggak ada nabi, padahal kan Nabi Ibrahim mintanya di Arab ada nabi, tapi malah nabi-nabi pada pindah tuh ke Palestina, ke Mesir tuh, kemudian ke Israel. Sampai yang namanya anak Yakub itu punya keturunan namanya Bani Israel. Jadi Bani Israel yang dulu, bukan yang sekarang, bukan. Itu keturunan Nabi Yakub, dan Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak, dan Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail engkomnya Nabi besar Muhammad. Jadi kita biar paham, ternyata kita punya hubungan dengan Bani Israel. Dari mana hubungan terjadi? Nabi Ibrahim punya istri 2, walaupun 4 istri Nabi Ibrahim itu. Nabi Ibrahim punya istri 2. Istri pertama nggak punya anak, lahirlah kemudian apalagi istri yang kedua Nabi Ismail. Baru lahirlah lagi Nabi Ishak. Berarti satu bapak beda ibu, tapi adik kakak ini. Ismail dengan Ishak adik kakak. Kemudian Nabi Ishak berangkat ke Palestina, kemudian punya anak namanya Yakub. Yakub punya keturunan namanya Bani Israel. Berarti Nabi Yakub ini keponakannya Nabi Ismail, dan Nabi Ismail engkomnya Nabi Muhammad. Berarti antara kita dengan orang Bani Israel punya hubungan keluarga, punya hubungan keluarga. Dari mana? Dari Ishak dan dari Ismail. Allahumma salli ala Muhammad. Lama nggak ada tuh kenabian. Baru di tanggal 12 Rabiul Awal doanya diijabah. Kan udah lama banget itu ya. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, terus Yusuf, Ayub, Musa, Sulaiman, Daud, Dzulkifli, terus Ilyas, Ilyasa, kemudian Isa. Baru balik lagi Nabi. Nah, inilah yang membuat kenapa orang Israel gedek sama orang Islam. Karena udah ribuan tahun nabi-nabi adanya di Palestina, kenapa ujug-ujug Nabi lahirnya ada di Arab? Kenapa kok lahirnya ada di Arab, sementara udah puluhan nabi di sono adanya di Palestina? Ternyata itu hasil doa Nabi Ibrahim alaihis Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum, diijabah di tanggal 12 Rabiul Awal tahun apa? Gajah. Nabi pakai sio gajah. Allahumma salli ala Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim, maka banyak syariat-syariat kita Nabi Muhammad diambil dari syariatnya Nabi Ibrahim, termasuk haji. Haji itu perjalanan siapa? Nabi Ibrahim kan ya. Inna safa wal marwata min sa'irillah. Siapa yang berlari itu? Siti Hajar. Kemudian siapa yang melontar jumroh, melontar setan? Nabi Ibrahim. Sampai Yaumun Nahar Idul Adha, siapa yang dikurbankan? Ismail. Kenapa kok kita banyak ngambil syariat Nabi Ibrahim? Karena Nabi kita keturunan Nabi Ibrahim alaihis. Kan sering saya ulang-ulang itu.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Mughirah bin Kilab bin Murrah bin Qusay bin Lu'ay bin Ghalib bin Fikhr bin Malik bin Nadir bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan, terus bin Ismail bin Ibrahim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Termasuk syariat Nabi Ibrahim adalah khitan. Syariatnya Nabi Ibrahim ini khitan. Loh, kalau syariat Nabi Ibrahim, kenapa kok kita tidak ngikutin Nabi Ibrahim? Nah, istilah fikih bicara, kaidah usul fikih yang menentukan. Nabi Ibrahim dihitan umur 80 tahun. Bil kudum pakai kampak. Kalau itu syariat Nabi Ibrahim, kenapa kita nggak dihitan umur 80 tahun? Nah, fikih berbicara. Nah, fikih ngomong. Sekarang saya tanya, ada enggak di dalam kitab-kitab zakat itu pakai beras? Ada enggak? Ada enggak bahasa beras? Rus gitu. Atau al-gabahu? Gabah? Ayam tak? Anora? Gak ada. Kenapa kita pakai beras? Dianalogkan, dikiaskan dengan makanan pokok. Jadi makanan pokok. Makanya kalau kita khitannya nunggu 80 tahun, umurnya nggak nyampe. Maka diajarkan dan disyariatkan umur anak-anak dikhitan, walaupun baginda Rasul dalam satu keterangan di situ ada di Wabarojah, tadi nggak sempat dibaca ya, padahal sering saya sampaikan kalau maulid baca ada walimatul khitan, tolong dibaca Wabarojahnya. Di situ ada sejarah khitan. Oh lupa Ustadz, ya wajar namanya kita sering lupa ya. Ya dari 10 kali dibaca satu yang ingatkan gitu. Ya. Karena di Wabarojah dijelaskan wa kana sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu'an. Di Wabarojah ada tuh. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam lahir tuh, nazifan, dalam keadaan bersih Rasul, nggak banyak darah-darah nipas tuh. Kemudian makhtunan, udah dikhitan, lahir Rasul udah dikhitan. Maqtu'an, tadi pusatnya udah keputus. Diteruskan dalam Wabarojah, dalam riwayat lain dikhitankan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Lalu usia berapa? Nah, kalau masalah usia mah kita mengikuti fikih aja dah. Makanya kan usia khitan itu kan beda-beda ya. Kalau misalkan ngulon kan kecil-kecil itu ya, masih kecil disunat ngulon mah itu. Diserang di Paneglang umur 2 tahun disunat itu. Belum lama saya di Papua di sana sedikit tuh arah Keronjo itu umur 2 tahun setengah disunat itu. Kalau ngulon mah kecil. Nah kalau ngetan gede. Gak tahu sopan gue waktu itu umur berapa sunat dulu itu dia. Kalau ngetan gede-gede SMP baru disunat itu. Ada yang SMA. Emang apa begitu? Emang udah kebiasaannya begitu. Nah, jadi usia-usia di mana ada anjuran hadis Nabi, muru auladakum bis sholati. Perintahkanlah anakmu sholat umur 7 tahun. Nah, perintahkan sholat. Suruh anak sholat umur 7 tahun, nanti umur 10 tahun kagak mau sholat, fadribuhu, maka pukullah dia. Bukannya berarti Islam KDRT, bukan. Punya anak umur 7 tahun disuruh sholat, umur 10 tahun kagak mau sholat, pukul, empos, jewer.
omelin gitu. 10 tahun aja kagak mau sembahyang, disuruh pukul. Bagaimana kalau 30 tahun nggak mau sembahyang? Gecek. Allahumma salli ala Muhammad. Karena ini syariat Nabi Ibrahim, maka Allah janjikan wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Ini ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, ujianmu berat, cobaanmu banyak, kau akan aku jadikan pemimpin untuk manusia. Makanya yang paling banyak jadi nabi dan rasul keturunan Nabi Ibrahim, paling banyak itu. Karena Nabi Ibrahim jadi pemimpin manusia, maka Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah, Khalilur Rahman. Wa min dzurriyyati, dan semua keturunanmu wahai Ibrahim, maka jadi nabi semua itu pada negeri nabi, walaupun enggak semua. Sampai terakhir kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Makanya kita dalam sholat tahiyat akhir ada sholawat Ibrahimiyah, namanya sholawat Ibrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali, terus kama barakta ala. Nah itu kita baca. Karena keberkahan kita ini karena ada keberkahan Nabi Ibrahim, dan kemuliaan Nabi Ibrahim dijanjikan oleh Allah sebagai pemimpin manusia, terbukti baginda Rasul sebagai Sayyidil Awwalin, Sayyidil Akhirin, Sayyidil Mursalin, rahmatan lil alamin. Makanya fatuba liman kana ta'zimuhu sallallahu alaihi. Beruntung orang-orang yang memuliakan Rasul. Sampai dinyatakan di awal-awalnya tuh al jannatu wa na'imuha sa'dul lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Al jannatu wa na'imuha, yang namanya surga dan kenikmatan surga. Oh, surga dan kenikmatannya sa'dul lima yusalli, dipersiapkan buat orang-orang yang bersalawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad. Jadi surga disiapin buat kita yang rajin salawat. Amin. Makanya orang-orang yang anti salawat, waduh, belum tentu, dah saya kagak paham deh itu. Orang-orang yang senang sholawat disiapkan surga. Loh, mana buktinya? Begini, ini saya ceramah lama kayaknya ini, pesennya begitu. Kalau kira-kira nggak kuat, pulang aja dulu, nggak apa-apa, pulang duluan, nggak apa-apa. Ada Ustaz setting begini ya. Allahumma salli ala Muhammad. Begini, baginda Rasul bertanya kepada Allah, berdialog, ya Rabb, ya Muhammad, kau ciptakan langit, bumi, alam semesta beserta isinya, buat siapa ya Rabb kau ciptakan dunia beserta isinya? Allah jawab, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah. Kalau tanpamu Muhammad, gak akan aku ciptakan dunia ini. Artinya dunia beserta isinya ini untuk baginda Rasul Nabi besar Muhammad, maka disebut rahmatan lil alamin. Ingat, kalimat alam bukan cuma dunia. Alam itu bukan cuma dunia.
Kalau kita ngaji kitab tauhid Tijanud Daruri, alam itu kan ada alam arwah, betul? Ada alam arwah lauhil mahfud, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Itu Rasul semuanya, bukan cuma dunia. Rahmatan lil alamin itu bukan cuma dunia, maka rahmatan lil alamin. Alaminnya panjang apa pendek di situ? Panjang apa pendek? Kalau panjang berarti menunjukkan jamak apa mufrad? Min gitu. Artinya semua alam itu buat Rasul. Lah Rasul nanya, sebenarnya Rasul pengen nanya kedudukan umatnya tadi mana? Ya Rabb, ya. Kalau dunia beserta isinya alam semesta buat aku, lalu aku buat siapa ya Rabb? Ya Rasul, Allah jawab, antali ya habibi, antali ya habibi, engkau untukku wahai kekasihku. Kalimat habibi ini diulang-ulang oleh kita, dimasukkan dalam bait-bait syair, ya habibi ya Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Muhammad, engkau untukku, karena engkau untukku, namamu boleh gandeng dengan namaku. Satu-satunya nabi yang namanya gandeng dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, cuma nabi kita, betul? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar gandeng. Ya Rabb, ya, kalau aku ini untukmu, dunia untukku, lalu engkau untuk siapa? Engkau ini buat siapa ya Rabb? Sakatal Mustafa, tertunduk Rasul, buat siapa? Allah menjawab, lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi, Allahumma salli ala Muhammad. Aku ini buat umatmu yang senang berselawat kepadamu wahai Muhammad. Surgaku buat mereka, kau aku berikan syafaat, dan kau aku berikan untuk memberikan syafaat kepada umatmu. Alhamdulillah. Jadi mulianya Rasul Muhammad tuh. Karena awalnya Nabi Ibrahim seperti itu ya. Termasuk khitan, ini ujian, tapi dari ujian melahirkan kemuliaan. Jadi mudah-mudahan anda yang di khitan ini ya, ya itu kan ujian sakit ya, insya Allah bakal jadi orang yang sukses, amin ya Rabbal. Para bapak dan saudara-saudara ya, nggak banyak, itu aja sebenarnya mah ya. Jadi intinya kita doakan mudah-mudahan ananda siapa? Apip ya? Anwar Fakih. Fakih. Anwar Fakih. Fakih ya? Ya Fakih yang di khitan ya, insya Allah barakah khitan Allah jadikan anak yang saleh ya. Ini ja'iluka linnasi imama. Perjuangan khitan menahan rasa sakit buat kepentingan ibadah, terutama ibadah sholat. Allah jadikan anak yang soleh, jadi dzurriyyah qurratul a'yun, membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga orang tuanya. Dan mudah-mudahan Allah jadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua, cinta patuh taat tunduk kepada agama, dan berguna bagi bangsa dan negara, amin ya Rabbal. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang barokah, ilmu yang maslahat, ilmu yang manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dilancarkan usahanya, dihasilkan semua hajat maksud dan keinginannya, terutama sahibul maksud, sahibul walimah. Mudah-mudahan Bapak sok puan tambah banyak orderannya, tambah banyak bangunannya, tambah banyak rumahnya, bahkan jadi pemborong besar ya, amin
dan mudah-mudahan sebagai rezeki yang dikeluarkan Allah akan ganti dengan barokah rezeki yang berlipat ganda di kemudian hari. Billahi ta'ala bi syafaati Rasulillah wa bi niyatin ikhlasin wa bi hasil maqasidana wa qada'il hajatina wa hajatikum usan hajati Bapak Ahmad Sofani walimatil khitan. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Maulana ya Ma'bud, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqa maghfura. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha wa jama'atina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la 'aiban illa satarta wa la jahilan illa 'alamta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma ij'al waladan makhtun min waladin salihin yad'ula. Allahumma ij'al ananda faqih min waladin salihin yad'ula. Allahumma ij'alhu min waladin salihin yad'ula. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.